Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semua. Apa kabar pada pagi hari ini? Semoga anak ibu semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk anak ibu semua, ibu mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama ibu Farida Marlina. Ibu berasal dari Universitas Islam Sultan Taha Saifuddin Jambi dengan jurusan Pendidikan Agama Islam. Di sini ibu mengajar mata pembelajaran Akidah Akhlak. Baiklah, untuk anak-anak semua, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wal 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita sudah berdoa. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya ibu mau mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Di sini siapa yang tidak hadir dalam mata pembelajaran Akidah Akhlak? Alhamdulillah hadir semua ya anak-anak ibu. Kalian luar biasa dan tetap semangat belajarnya pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semua. Apa kabar pada pagi hari ini? Semoga anak ibu semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini materi kita tentang adab kepada orang tua. Selamat menyaksikan anak-anak ibu. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama menjelaskan pengertian adab yang baik kepada orang tua. Yang kedua, menulis dan membaca dalil tentang adab kepada orang tua. Yang ketiga, menyebutkan macam-macam adab kepada orang tua. Yang keempat, menyebutkan hikmah menerapkan adab kepada orang tua. Di poin kedua, ada pengertian adab yang baik kepada orang tua. Di sini, menurut istilah yang berarti norma atau aturan mengenai sopan santun yang didasarkan atas aturan agama, terutama agama Islam. Sedangkan orang tua adalah orang yang lebih tua dari kita yang telah merawat, membesarkan, dan mendidik kita sejak masih di dalam kandungan hingga dewasa. Sedangkan menurut bahasa, adab berarti norma atau aturan yang mengenai sopan santun yang didasarkan atas aturan agama, terutama agama Islam. Sedangkan orang tua adalah orang yang lebih tua dari kita yang telah merawat, membesarkan, dan mendidik kita sejak masih dalam kandungan hingga dewasa. Adab berarti norma atau aturan, dan dalam kosakata bahasa Arab, kata adab berasal dari kata tashrifan atau adab ya'dubu yang berarti mengundang atau mengajak, yang dinamakan adab karena ia mengajak manusia kepada perbuatan terpuji dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Dasar hukum adab terhadap orang tua. Adapun dasar hukum dari Al-Quran, surah Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima, yang artinya
dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu dan bapakmu. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-sekali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan, Nabi Muhammad SAW bersabda, radiyar rabba fi radiyal walidi wa sahattu rabba fi sahattil walidi, yang artinya ridho Rob tergantung ridho orang tua, dan murka Allah tergantung muka orang tua. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Hibban disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Adapun jenis-jenis adab terhadap orang tua ada 4 macam, yaitu yang pertama, patuh terhadap perintah orang tua. Sebagai seorang anak dan siswa, hendaklah kita selalu tunduk dan patuh kepada perintah kedua orang tua dalam segala hal yang baik-baik, atau dalam setiap hal yang tidak bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tidak berkata kasar terhadap orang tua. Kita dilarang berkata kasar dan membentak orang tua yang dapat menyakiti hati mereka, misalnya berkata hus, ah, dan kata-kata sejenisnya yang termasuk ungkapan yang tidak baik. Di poin yang ketiga, berusaha menyenangkan hati orang tua. Hendaklah kita melakukan hal-hal yang dapat menyenangkan hati dan mendatangkan ridho orang tua. Yang keempat, selalu mendoakan orang tua. Hendaknya kita selalu mendoakan orang tua sebagai salah satu wujud terima kasih kita kepada mereka. Adapun hikmah beradab terhadap orang tua pada materi hari ini ada 3. Yang pertama, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Seorang bijak berkata, ilmu yang bermanfaat adalah cahaya. Dengan ilmu, akhlak, adab, dan ibadah seorang bertambah baik. Yang kedua, dimudahkan dalam setiap urusan, diluaskan rezeki dan panjang umur dalam menjalani kehidupan di dunia. Setiap manusia pasti memiliki urusan atau masalah yang harus diselesaikan, dan berbaktilah kepada orang tua merupakan salah satu jalan agar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menyelesaikan setiap urusan, diluaskan rezeki, dan dikaruniai umur yang panjang. Yang ketiga, dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surga merupakan tempat kesudahan yang abadi yang diinginkan oleh seluruh umat manusia. Dan surga dapat dicapai salah satunya dengan cara berbakti kepada orang tua. Anak, kesimpulan materi kita pada hari ini ialah semenjak dilahirkan tentu kita tidak lepas dari peran pentingnya orang tua. Dalam agama Islam, seorang anak tentunya harus tahu dan memperhatikan adab atau sopan santun kepada orang tuanya masing-masing. Jangan pernah congkak kepadanya, karena ridho Allah terletak kepada orang tua. Baiklah anak-anak, sampai di sini materi kita pada hari ini. Syukron yang telah menyimak materinya hari ini. Semoga materi hari ini bermanfaat, dan jangan lupa diulang kembali pelajarannya di rumah. Sampai jumpa, stay at home dan jaga kesehatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah, dengan berakhirnya mata pembelajaran kita pada hari ini, semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Untuk anak-anak ibu, jangan lupa mengulang kembali pembelajarannya di rumah supaya apa yang kita pelajari hari ini tidak pernah lupa. Nah, dengan berakhirnya pembelajaran kita pada hari ini, kita ucapkan lafaz alhamdulillahirabbil alamin, dan ibu akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.